Shalom umat yang diberkati, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari mempersiapkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan untuk kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dan sangat baik. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dimuliakan Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Engkau.
memuji-muji Engkau Tuhan. Bahkan pohon-pohon pun bertepuk tangan mengeluhkan Engkau Tuhan. Raja kami, Allah kami, Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengangkat kami di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami membawa ucapan syukur kami karena Tuhan telah berbuat baik bagi kami. Terima kasih kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan kami berkata, terima kasih Tuhan. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kami dengan kekuatan kuasa Allah, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan, dengan iman kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh pelayanan kami di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Roh Kudus ambil alih. Dan kami siap untuk menyenangkan Engkau Tuhan, dengan setiap pujian kami, dengan setiap penyembahan kami, bahkan Tuhan dengan setiap kebenaran-Mu yang terus memerdekakan kehidupan kami, yang terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapan yang dahsyat turun kepada hamba-hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk menyenangkan Tuhan, mari bersama-sama katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, Tuhan itu adalah mazmur kita. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau
Sungguh Kau hebat, tak dapat diselami setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Akan kami nyanyikan terus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang,
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita semua satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyerahkan waktu untuk beribadah ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam mendengarkan firman-Mu. Urapan baru-Mu ada atas hamba-Mu, dan berkat-Mu melimpah bagi jemaat-Mu. Yang sakit dikuatkan, yang lemah disegarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sekali lagi Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Haleluya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, musafir yang mengasihi Allah. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 22 yang kita baca tadi, firman Tuhan ini merupakan suatu perintah pertama dan yang terbesar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus menjawab pertanyaan ahli Taurat dan sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena di sini ada pelajaran yang penting tentang kasih kepada Allah atau mengasihi Allah. Perintah yang pertama dari dasar firman mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1. Artinya, tidak boleh ada seseorang atau sesuatu pun yang lebih utama daripada Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Ia harus menjadi satu-satunya yang kita kasihi lebih daripada segala hal. Maksudnya supaya kita sebagai orang percaya berjiwa musafir, pengembara, pendatang, perantau di bumi ini. Dan kasih kepada Tuhan itu harus berangkat dari kesadaran, kerelaan, dan keutuhan masing-masing pribadi atau masing-masing
dalam ayatnya yang ke-37 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi atau pikiran sehatmu. Akal budi itu artinya pikiran sehat. Dan inilah yang disebut korban pribadi. Saya ulangi, yang disebut korban pribadi. Dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang dimaksud dengan korban pribadi. Dengan kasih karunia dan belas kasihan Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk mempersembahkan korban pribadi kepadanya. Sebagai persembahan yang hidup, tanpa adanya pembantaian. Mempersembahkan diri sebagai kurban, namun tanpa dibantai. Berbeda dengan Yesus, mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib dan dibantai sebagai korban yang mencucurkan darahnya di dunia ini. Kita hanya diminta untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, yang artinya hidup ini sudah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hidup ini bukan milik kita sendiri. Dalam kitab Galatia dikatakan, hidupku bukan milik kita sendiri. Milik siapa? Kalau bukan milik sendiri, milik siapa Bapak Ibu sekalian? Milik Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan, jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan dan sesuai dengan rencana dan program Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus merindukan kekasih-kekasihnya, termasuk kita semua, memiliki cinta yang sejati kepada Tuhan. Memiliki cinta yang murni kepadanya. Itu terjadi sejak kita ada di dunia ini. Kalau kita sudah ada di surga, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus itu sudah tidak ada saingannya lagi.
kita semua sudah ada dalam kemuliaan, ada dalam ketenangan, ada dalam suasana surga, suasana yang penuh dengan sukacita. Justru selama ada di bumi ini, saudara-saudara dan saya harus dapat membuktikan lebih mencintai Tuhan daripada kegemerlapan dunia ini. Karena kegemerlapan dunia ini adalah halangan, rintangan untuk mengasihi Tuhan secara sejati atau secara murni. Dalam Alkitab di dalam Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini bukti bahwa seorang yang mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati. Siapa gerangan ada di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena semua yang ada di bumi sifatnya fana. Semua yang ada di bumi ini sifatnya sementara. Oleh sebab itu pemazmur sangat fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada Allah. Mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah kerinduan pada kerajaan surga. Kerinduan pada kerajaan surga itu bukan terletak pada kerajaan itu, tetapi pada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Banyak orang yang merindukan surga, tetapi tidak mau merindukan Yesus dan firman-Nya. Merindukan Yesus itu artinya kita harus ada dalam persekutuan secara pribadi dengan Dia. Dan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kalau tidak merindukan, mungkin tidak merindukan Yesus dan tidak merindukan firman-Nya, tidak akan mungkin sampai ke surga. Ini firman Tuhan katakan. Karena yang Tuhan inginkan dan kehendaki adalah kita hidup menjadi sekutunya. Kita hidup menjadi sekutunya, memiliki hubungan yang eksklusif dengan Dia. Seperti hubungan suami istri yang selalu ada bersama-sama. Tidak mungkin suami istri itu sebulan sekali baru bertemu. Ada di satu negara yang daerah itu hanya khusus untuk kaum wanita. Boleh menikah, tetapi setelah menikah harus berpisah. Nanti sebulan sekali baru diizinkan untuk datang menemui istrinya dan bersekutu bersama-sama. Dan kalau memiliki anak itu laki-laki tidak boleh tinggal bersama mamanya. Tetapi kalau anak perempuan silakan tinggal di situ. Karena di situ adalah kampung wanita,
kampung perempuan. Tetapi menjadi sekutunya Tuhan bukan seperti itu. Harus bertemu setiap saat. Harus memiliki hubungan yang eksklusif dengan Dia. Ini yang dikehendaki dan dirindukan oleh Tuhan. Kenapa harus memiliki hubungan yang eksklusif? Karena kita ini dipanggil untuk menjadi imam Allah. Ada amin? Dipanggil untuk menjadi imam Allah. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Dia juga mempersembahkan persembahan kasih kepada Bapaknya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dengan dibantai di atas kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit dan naik surga, ada dalam kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita katakan tadi, musafir yang mengasihi Tuhan. Musafir yang mengasihi Allah. Bagian yang kedua adalah berjiwa musafir. Setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan adalah berjiwa musafir. Alasannya mengapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berjiwa musafir? Supaya kita semua ini turut menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk memahami hal ini, kita harus mengerti yang dimaksud pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu berbeda. Kalau melayani Tuhan itu kita masuk dalam hadirat-Nya, berlutut, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama di atas segala nama. Tetapi kalau melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, itu adalah semua kegiatan hidup yang dampaknya atau hasilnya membuat orang mengenal Tuhan yang benar. Dan hidup pun menjadi benar. Saya ingin memberikan satu contoh. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Nggak usah dibaca. Nanti setelah selesai firman Tuhan ini boleh dibaca di rumah. Ada seorang yang dirampok, dipukuli para bandit sampai sekarat, ditinggalkan dalam keadaan yang sekarat di jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tapi pada waktu itu ada lewat juga imam. Namun setelah melihat seseorang yang sekarat ini, mereka berjalan terus, tidak memberi pertolongan. Yang kedua, orang Lewi juga lewat di sebelah orang yang sekarat ini. Apa yang dilakukan? Sama dengan imam.
Tetapi ketika datang orang Samaria yang tidak boleh bertemu dengan orang Yahudi, ketika datang dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan akhirnya memberikan satu pertolongan, membalut lukanya, meminyakinya, menaikkannya di atas keledainya, dan membawanya ke penginapan. Ini adalah suatu pengorbanan. Karena apa? Mereka membalut lukanya, meminyaki, ini mungkin dengan minyak yang mahal. Kemudian yang ketiga, menaikkan di atas keledainya. Kenikmatan hidupnya diberikan kepada orang yang sekarat ini dan memasukkannya di dalam penginapan. Dan semua dia selesaikan. Jadi pengorbanan bukan hanya mempersembahkan diri. Kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan, segala yang ada menjadi milik kita, itu bukan milik kita sendiri, tapi itu adalah milik Allah. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara saya miliki, itu semua adalah milik Allah. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Imamat yang rajani. Imamat rajani itu diterjemahkan musketer. Artinya pengawal kerajaan. Seorang yang berjiwa musafir akan mengawal kerajaan surga tanpa batas. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya korbankan atau saudara pertaruhkan demi satu tujuan, membawa jiwa kepada Tuhan, inilah yang disebut oleh Tuhan tidak hidup bagi diri sendiri. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Dan biarlah Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini terus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Jemaat yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sedia untuk memahami dan mengertinya. Sehingga firman itu dapat mengubah, meneguhkan, menguatkan, dan memberi penghiburan kasih kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba lepaskan berkat kekuatan, keteguhan, pengharapan kepada firman yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Teman Tuhan yang terkasih, berikut ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Sambil kita menyimak warta jemaat, dipersilakan untuk memberikan persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jaga pelayanan altar minggu depan. Selanjutnya pembacaan Alkitab untuk minggu ini. Gembala pimpinan jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seminggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri pada minggu kita di pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan Engkau terus memperluas setiap kapasitas kami. Haleluya.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kami sudah menikmati semua berkat yang Tuhan telah nyatakan bersama bagi kami semua. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus bagi yang berulang tahun, hamba-Mu Pak Pardede dan anak Joshua, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu, memberkati, mengurapi, limpah kasih karunia anugerah untuk bersemangat dalam melayani Tuhan, dan bagi Joshua untuk terus ada dalam pertumbuhan iman sebagai anak-anak-Mu dalam belajar dan juga persiapan-persiapan untuk melayani Tuhan. Dan berdoa bagi rumah tangga Pardede dalam nama Tuhan Yesus. Engkau limpahkan berkat kemurahan-Mu, kekuatan dan kesehatan. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan keluarga duka yang saat ini sedang berkabung karena almarhum hamba-Mu Pak Hengki yang telah meninggalkan semua keluarganya. Tuhan berkati dan Tuhan mengurapi Ibu Hengki dan semua anak-anak. Hamba memberkatinya dan melimpahkan berkat anugerah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Tetap ada dalam penghiburan kasih di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Haleluya Bapa. Jemaat-Mu semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekusahan Tuhan memberikan suatu penghiburan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan jemaat-Mu semua dari pendidikan anak-anak sampai usaha pekerjaan orang tua ada dalam lawatan dan jamahan tangan murah Allah. Berkati jemaat-Mu semua, melepaskan berkat kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Tuhan lawat, Tuhan jamah di setiap provinsi dan kota. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan berbagai musibah yang menimpa bangsa ini. Tuhan berikan penghiburan kasih bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalimantan Timur, Gubernur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wali kota kami berdoa Tuhan melawat dan Tuhan menolong semua. Terpujilah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat-Mu saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. His presence go before you and behind you and beside you.